Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis tulang, fungsi tulang, dan seterusnya, dan bagaimana proses pembentukan tulang atau yang disebut dengan osifikasi. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang persendian. Persendian atau disebut dengan artikulasi. Nah, persendian itu artinya anak-anak hubungan antar tulang. Nah, kita lihat ada 3 jenis di sini hubungan antar tulang yang ada pada manusia. Yang pertama kita lihat yang namanya sendi mati atau disebut dengan sinartrosis. Yang kedua, anak-anak kita lihat tentang sendi kaku atau disebut dengan amfiartrosis. Dan yang ketiga itu disebut dengan sendi gerak atau diartrosis. Kita lihat satu-satu anak-anak. Sendi mati. Sendi mati itu artinya persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi kalau tulang kita dihubungkan oleh sendi mati, berarti tidak ada gerakan di situ. Kemudian yang kedua, sendi kaku. Sendi kaku itu adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Bisa bergerak tetapi hanya terbatas, sedikit sekali gerakannya. Terus yang ketiga itu disebut dengan sendi gerak. Apa itu sendi gerak atau diartrosis? Sendi gerak atau diartrosis itu adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas sehingga kita bisa bergerak. Kita bisa mengangkat beban, kita bisa berjalan, kita bisa menari. Itu adalah sendi gerak atau disebut dengan diartrosis. Baik anak-anak, sekarang kita lihat persendian yang pertama yaitu sendi mati atau disebut dengan sinartrosis. Sinartrosis itu terletak di mana? Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak kita ini sebenarnya ada persendian di sini. Ada penghubung antar tulang tengkorak. Ini ada beberapa ya. Ini penghubung antar tulang tengkorak. Nah, penghubung tulang tengkorak ini dihubungkan oleh jaringan ikat serabut yang sangat kuat sehingga dia sendinya tidak bisa bergerak. Nah, serabutnya itu dinamakan sinfibrosis. Nah, kenapa sangat kuat tengkorak kita? Karena dihubungkan oleh jaringan ikat sinfibrosis sehingga tulang tengkorak kita tidak bisa bergerak. Jadi bisa melindungi otak kita dengan baik. Nah, itu untuk sendi mati. Contohnya di tulang tengkorak. Kemudian sendi kaku atau disebut dengan amfiartrosis yang kedua tadi ya. Nah, sendi kaku itu contohnya hubungan antar tulang ini. Tulang apa namanya anak-anak? Iya, tulang punggung. Di tulang punggung kita ini anak-anak dihubungkan oleh sendi kaku. Gerakannya terbatas sekali, hanya bisa membungkuk ya. Jadi gerakannya terbatas, tidak sebebas tulang atau sendi gerak kita. Baik, anak-anak, sekarang yang ketiga kita bahas tentang sendi gerak atau disebut dengan diartrosis. Sendi gerak ini antara lain yaitu sendi peluru. Kita lihat dulu sendi peluru. Nah, ini gambarnya anak-anak sendi peluru. Nah, sendi peluru ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkuk, begitu ya. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Jadi gerakannya sangat bebas. Bisa memutar, bisa membuka, menutup, dan seterusnya ya. Contoh sendi ini adalah sendi antar tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha ini. Jadi bentuknya, hubungan sendinya itu bentuk sendinya seperti peluru begitu ya anak-anak. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel itu adalah sendi yang memungkinkan gerakan hanya satu arah, seperti pintu ya. Seperti engsel pintu itu hanya satu arah, hanya bisa membuka atau hanya bisa menutup saja. Contoh sendi
engsel antara lain adalah sendi-sendi pada siku kita, ya, siku kita. Atau ada lagi kan yang ada di lutut. Nah, di lutut itu ada juga sendi engsel. Ingat ya anak-anak, sendi engsel itu gerakannya hanya satu arah. Yang ketiga kita lihat sendi putar. Namanya juga sendi putar ya anak-anak, dia hanya bisa bergerak memutar. Tapi memutarnya ini anak-anak tidak 360 derajat ya. Memutar hanya 90 atau sampai 180 derajat. Contoh persendian sendi putar ini antara lain yaitu hubungan antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Nah, tengkorak dan leher kita kan itu hanya bisa bergerak memutar, terus mengangguk serta menggeleng ya. Nah, itu kan contoh sendi putar. Yang keempat itu sendi pelana. Sendi pelana ini hubungan antara tulang yang berbentuk seperti pelana. Tahu enggak pelana itu apa? Seperti tempat duduk orang pacuan kuda itu ya, bentuk pelana. Nah, sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah. Ingat, jadi sendi pelana ini dua arah gerakannya, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pada pangkal ibu jari kamu. Coba gerakan ibu jari kamu, itu kan bisa ke muka, ke belakang, bisa ke samping gitu ya. Nah, itu contoh sendi pelana. Berikutnya sendi geser. Nah, sendi geser ini menghubungkan antara tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Gimana tuh ya? Nah, itu contohnya anak-anak. Tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam aktivitas kita sehari-hari.